Tadi kan Mas Reza mencoba memanggil Fajria. Takut nyebut nama Fajria. Tapi kayaknya belum bisa ya? Belum dapat sinyal dari balik responnya. Oh, oke. Dia masih belum mau berarti ya? Oke, berarti sama lah ya. Nah, tapi mau nanya Mas Reza. Iya. Di sosok Aini, di Aini ada sosok lain apa enggak selain yang tadi itu? Dari awal ketemunya sama Aini tuh ekspresif banget gitu. Energi kayak nggak habis-habis deh. Mansan nih sering jalan-jalan ya? Kang ya? Di rumah bagaimana? Menang siapa? Waduh, siapa? Anaknya pasti aktif juga ya? Iya, aktif. Oh, anaknya berapa? Anaknya 1. Oh, 1. Itu, oh iya kan pas hamil jalan-jalan ya? Iya, jadi emang anak aku tuh dari umur, aku tuh ketika 8 bulan mengandung dia, aku lagi di tengah laut, lagi berendam. Kan nggak takut ada apa-apa gitu pas berendam lagi 8 bulan? Nggak peduli? Kalau pas lagi hamil itu kan biasanya bawa ini tuh kayak gunting, kayak bawa jarum, bawa bangle. Iya, jadi kan gitu, jadi ini tuh jadi kayak bercandaan di rumah. Jadi kan kalau mama tuh itu bawa gunting, bawa bawang merah, bawang putih, terus papa bilang Allah nanti juga makhluknya datang paling jadi ngobrol sama dia gitu. Gitu jadinya. Tapi tetap sih kalau aku tetap ngikutin karena itu tradisi ya. Terus kenapa sih harus bawa kayak gitu? Karena bawang merah, bawang putih itu punya energi yang sih emang energinya tuh makhluk-makhluk negatif tuh pada nggak suka baunya. Jadi gitu? Iya, makanya itu yang di film-film bener ya? Bener, disebutnya itu penolak bala. Iya, jadi itu tuh emang makhluk orang zaman dulu pakai itu untuk menangkal energi-energi lidi aren ya. Nah, iya terus apa sih? Dukun ya? Padi. Kan saya dulu waktu hamil suruh bawa lidi aren. Kalau jangan lidi biasa yang dari daun kelapa, aren. Oh beda ya? Jadi ntar disabetnya setannya lebih mampu. Iya. Terus kalau lebih keluar, manis kalau aren. kalau di sana keluar tuh, kalau misalnya mau keluar bawa bayi harus bilang gini anak bagong kayak gitu. Permisi Permisi ini anak bagong datang. Oh itu bukan hanya sekadar ucapan nggak ada artinya? Iya, jadi makanya kalau bawang merah, kenapa zaman dulu pakai itu karena emang si bawang merah bawang putih ini sama apa itu teh kuning itu tuh bisa menangkal. Kuning apa sih maksudnya? Kuning itu apa? Kunyit. Oh kunyit, ya. Oh bahasa Sunda ya. Koneng disebutnya Iya, bahasa koneng, Sunda. benar. Kunyit, jadi itu tuh bisa menangkal, makanya dipakai. Kalau sampai sekarang juga aku tetap pakai gitu. Oke. Nih kita Mas Reza. Mas, ada nggak tadi pertanyaan dari saya tadi? Apakah ada yang lain lagi selain Adria? Banyak. Oh banyak? Ada berapa? Ada 7 yang baru kelihatan. Semua dari leluhur? Dari leluhur. Kalau sama Fajria itu suka minta bantuan nggak? Misalkan minta tolong kan waktu SMA ya, misalkan lagi ujian, minta kasih tahu jawabannya. Apa minta bantuan? Aku pernah. Kelihatan banget malas belajar nih orang. Pernah sih. Dulu waktu SMP, jadi waktu UN itu tuh lagi sakit, lagi gak enak badan banget untuk mikir tuh itu karena udah beres sakit. Karena kan waktu SMP tuh sering banget ke rumah sakit gara-gara muntah darah, mimisan. Terus aku bilang, Pak, aku nggak tahu, aku kayaknya nggak bisa ngerjain pelajaran matematika ini. Terus sama dia dikasih jawabannya. Dan lumayan nilainya, dan itu gede nilainya. Terus kayaknya nggak pada percaya deh aku punya nilai segitu hasil aku, karena aku emang bodoh banget matematika. Terus tiba-tiba nilainya jadi gede. Dia nggak tahu dia ngerjain atau bisik atau gimana? Gimana? Bilang itu nomor 1 A katanya, nomor itu. Terus bilang itu hasil nyontek ya, kata Pak Jaya. Oh, dia mengingatkan lagi. Dia tuh itu nyontek dari orang lain yang menurut dia ini pintar. Dia berantar. Malas juga dia kan dia. Nggak mau mikir. Nggak mau mikir, tapi pernah itu. Cuman ya nggak bohong. Tapi Pak Jaya cuman jadi ngebantu saat darurat aja sih. Kalau Pak Jaya tuh misalnya nih aku berantem nih sama orang tua sama mama, kalau aku ngebentak mama, Pak Jaya langsung kayak ngehukum aku. Apa hukuman? Aku tuh kayak pernah ngerasain loncat dari lantai 20 ke bawah, rasa sakitnya gimana. Terus rasa sakitnya dibakar tuh kayak gimana. Hah? Serius? Jadi langsung traumanya tuh 3 hari 1 minggu bisa langsung trauma. Tiba-tiba aja gitu? Tiba-tiba sakit aja, badan tuh rasa sakit. Terus langsung kayak mimpi nih, aku tuh mimpi terjun di lantai 20, pas bangun sakitnya masih kayak terasa sakit jatuhnya itu ngerasain gitu? Banget.
Itu karena ditusuk-tusuk gitu. seperti kayak lagi marah sama mama gitu. Iya, kalau aku marahin mama, terus aku ngelakuin kesalahan-kesalahan gitu. Dia ngehukumnya kayak gitu. Kok dia boleh ngehukum kamu tuh? Karena Pak Jira bilang untuk melakukan sebuah hal spiritual atau perjalanan yang kayak gini tuh kamu tuh harus halus, harus tulus. Dengan kamu ngebentak Bisa, orang tua udah juga, nggak bisa udah. itu amarah kamu nggak kekontrol. Karena kalau kamu masih mainannya di amarah, kamu nggak akan beres. Kamu nanti temenannya paling sama jin-jin kelas bawah. Jadi gimana caranya ketika kamu punya kemampuan bisa melihat dunia seperti itu, kamu harus menyesuaikan diri kamu untuk bermain di kelompok yang mana. Kalau kamu masih emosian, kalau kamu masih sembarangan kelakuannya, pasti kamu bertemunya dengan jin-jin kelompok yang suka sama kelakuan tersebut. Gitu. Berarti kayak jin-jin yang bersifat-sifat baik ya. Makanya Berarti ini the next hero kayaknya nih. Ini mencerminkan. pahlawan perempuan yang ada dalam bidang jin. Iya, maksudnya jin baik kan? Jin ada kan jin. Jin atas nih, jin kelas Tapi gini, ada atas. peribahasa juga. Sesakti-saktinya manusia itu tuh paling bodoh di dunia jin. Tapi sebodoh-bodohnya manusia itu adalah yang paling pintar di jin. Karena kelebihan manusia kan punya akal. Jadi justru perbedaannya jin sama manusia tuh dari akalnya. Berarti Makanya Marvel nggak akan bisa ngalahin jin. iya benar. Kalau meskipun dia sakti. Tapi banyak yang Albert minta. Einstein Enggak. jin bodoh. Tapi kalau Albert Einstein kayaknya bisa ngalahin jin karena akalnya pinter, Oh, iya. cerdas. Tapi banyak orang pinter yang ke orang pinter gimana itu? Itu gimana? Apa sih maksudnya, Pak? Orang pinter, ya berarti pejabat lah harus datang ke orang pinter yang katanya orang pinter. Oh, waktu oke. ya. Oh, lu udah pejabat main dukun. Hah? Lu dukun itu ya, nuduh itu. Siapa yang nganterin soalnya? Pas ojek ya, ngojek ya. Ojek. Gitu. Pas dalam proses ini pernah kepikiran hal-hal yang frustrasi sampai mau apa gitu, pernah nggak sih? Separah apa gitu apa? Oh, aku pernah kayaknya 4-5 kali percobaan bunuh diri. Tuh, saya 2 kali, dia 4 kali. Tapi lu nggak menarik, ini menarik. Oh. Alasannya apa Cuman alasannya? aku sedikit satu cerita aja Iya, ya. iya, Cerita iya. yang paling Yang karena ada paling suami di sini. Karena aku melakukan sebuah Coba keluar dulu. karena aku enggak, jadi aku tuh melakukan percobaan bunuh dirinya di depan dia. Serius. Jadi aku beli racun ikan. Terus aku minum di depan dia minumnya. Kenapa pingin minum racun ikan? Siap ada yang Enggak, karena udah nggak kuat. dengan apa yang kamu punyain? Iya, udah nggak kuat. Apa tuh visual gitu atau apa? Udah kayak setiap ngerasain rasa sakit, perintah-perintah untuk pergi ke gunung, Sama pergi Fajria? ke pantai, sama leluhur sih. Oh, oke. Untuk kayak kadang kan kita tuh kadang ada rasa siriknya nggak sih sama teman-teman kita yang Tenang hidupnya, normal. senang-senang ya. yang bikin kadang frustasi itu ketika kita lagi main bareng sama teman-teman terus kita harus tiba-tiba cabut ke gunung misalnya. Dan yang lebih bikin frustasinya ketika jam 1 malam besok mau ujian, aku tuh ke gunung dulu baru ke sekolah. Dan itu tuh harus dilakuin. Dan leluhurku bilang bahwa mentality itu mahal, tapi proses Wah, untuk gila. ditempa mentalnya tuh nggak kuat maksudnya. Iya. Nggak kuat, sakit. Makanya kayak pada saat itu udah nggak kuat banget. Udah ngerasa bahwa aku nggak mampu deh, kayaknya salah satu jalannya itu gitu. Ternyata pas nyobain malah diselamatin lagi sama Ya udah mau Udah sekarang. minum. Saya juga Iya, Ini kan minum racun ikan nih. minum nih. Racun Udah ikan minum. apa portas? Apa Ya sih? semacam itu. Heeh. Diminum, udah berbusa, dia udah ngelihat, udah mata udah ke atas, udah mau meninggal. Terus tiba-tiba Pak Jaya bilang, ini kesempatan terakhir. Kalau kamu ngelakuin ini lagi, aku udah nggak peduli, aku udah nggak akan mau nyelamatin kamu lagi. Aku mau kamu dimakan setan, mau kamu dimakan jin atau dimakan dunia, aku udah nggak peduli. Terus Pak Jaya tuh tiba-tiba nge-flashbackin dulu aku gimana. Kelihatan gitu. Iya, flashback kayak ke orang tua aku, gimana kayak gila. mama aku Kayak di film ngasuh aku. Nah, terus? Gimana kayak sampai sekarang ketika kekurangan aku, papa tuh nerima. Terus ketika mama gak mau
menerima keadaan aku yang seperti Iya. ini. Mereka berusaha untuk menerima, mereka berusaha untuk berjuang, tapi kenapa kamu harus berusaha untuk menyerah gitu? Sedangkan mereka udah bersusah payah untuk mencoba menemani kamu kayak itu, kata Fajria. Terus apa yang terjadi? Akhirnya aku bilang kayak, ya udah deh, kasih aku kesempatan sekali lagi. Itu kamu udah nggak sadar Udah lah? nggak sadar, suami lihat hidup. Emang udah seperti meninggal? Oh iya, gini, dia bilang gini terakhir yang ngebuat aku jadi makin mau hidup lagi. Kalau kamu meninggal, aku harus ke kantor polisi, kata dia tuh. Kata suami iya, kamu? aku harus bilang kayak gimana, aku harus mempertanggungjawabkannya kayak gimana kamu minum racun kayak gini. Apalagi di handphone ada chat sama cewek lain ya? Oh enggak bercanda. Duh. Bercanda Kang. Jadi Nanti kayak komedi gitu. sama apa Kang? Jadi waktu itu akhirnya tiba-tiba aku muntahin si itu tuh langsung Racun. kemuntahin lagi racunnya. Tapi tetap semenjak itu fisik gak bisa kebohongin. Semenjak beberapa kali bunuh diri badan tuh jadi gampang Oh, ada sakit. efeknya. Pasti ada efeknya. Tapi kamu udah nggak sadar, udah dalam keadaan mata kebalik apa segala macam, kok bisa tiba-tiba punya kemampuan buat muntahin itu? Gak tahu tiba-tiba. Kan nggak semua orang kayak gitu kan? Ketik sama Fajar, ya udah aku sekali lagi bantuin kamu. Terus tiba-tiba dia sentuh aku, sentuh jidat aku, langsung tiba-tiba aku muntahin semuanya. Tapi di situ kayak pingsan dulu sampai akhirnya bangun sama dia pasti dikasih minum gitu. Terus akhirnya hidup lagi, tapi ya itu ketika hidup lagi pun sampai sekarang ada kesehatan yang nggak bisa Ya nggak bisa yang- dihindarin karena organ nggak, tubuh ada yang rusak. organ tubuh pasti ada yang rusak. Tapi organ tubuh tadi gimana Mas? Kalau dari organ tubuhnya ya aman aja sih. Kayak lambung kayak gitu Ya, ya, kayak gitu aman. Oh, lupa tadi non medisnya apa sih berarti? Karena banyak Banyak titipan-titipan luar energi-energi, itu. energi yang misalnya ada yang bisa menyatu ke badan dia, kalau memang nggak ada yang menyatu ke badan dia baru sakit gitu. Nggak Jadi cocok lah, magnet lah ya. kayak gitu. Baru oke, sakit. oke, oke. Mau nanya nih, gimana tuh respon nanya nih. orang-orang sekitar? Gimana respon orang-orang sekitar atau temennya ngelihat Fajria yang kayak gini punya kemampuan? Jadi agak Oh iya ini ya. Fajria mah yang ya yang goibnya ya ini. Fajria. karena emang aku tuh gak banyak orang tahu tentang aku punya kejadian seperti itu. Aku Iya, iya. mempunyai perjalanan seperti ini sama suami aku juga itu pacaran mau ke 3 tahun baru aku bilang bahwa aku punya kemampuannya bilang. Tahun ketiga? Iya. Tahun ketiga Anda karena dijebak. karena dia udah ngerasa banyak hal keanehan dan akhirnya dia bertanya mungkin udah kerasa ini cewek freak deh gitu. Karena kamu suka tiba-tiba jalan gitu. Iya, yang Kok dia nggak ilfil deh? kayak enggak, aku sempat diputusin karena yang paling ilfil tuh yang paling Oh, terus nyambung. iya paling ilfil tuh jadi waktu itu aku tiba-tiba minta jemput ke dia, jemput aku. Oh enggak, waktu nonton bioskop. Jadi kita lagi nonton bioskop. Belum 10 menit jalan aku bilang ke suami, aku mau mau pergi dulu, ada sesuatu yang harus aku urus. Baik. Bener Terus kayak Superman nih. enggak, bukan, aku mau ke toilet dulu. Oh, oke. Mau ke toilet dulu, terus aku nggak baik-baik lagi, aku pas di toilet aku pergi. Nah dia nunggu kan, dia nunggu kemana nih, sampai akhirnya dia ngechat terus. Nah tiba-tiba jam 1-an aku kabarin, tadi ada sesuatu yang aku urus, bisa nggak kamu jemput? Dan jam 1 malam aku Sherlock dia di dekat air terjun di daerah Dakoetas. Terus tapi ya mungkin nggak tahu kenapa dia maunya juga jemput. Pas jemput kondisinya aku semuanya lagi berdarah, jadi keluar darah di hidung. Karena ngelihat macam-macam. Iya, jadi kalau aku lagi ngelakuin sebuah hal, proses itu, terus ngelihat makhluk-makhluk yang kayak gitu yang energinya besar, badan aku tuh selemah itu langsung kayak kena mimisan. Nah, di situ dia kaget. Akhirnya dia ngerasa bahwa ini kenapa ya? Kok kenapa ya kayak aneh. Akhirnya dia ngejauhin aku. Iya wajar Gitu. sih. Serem, takut buat tumbal kayaknya. Tapi akhirnya dia ngobrol sama papa. Jadi papa yang sedikit-sedikit Ngejelasin. ngejelasin tentang keluarganya kayak gimana. Terus dalam hubungan itu berapa lama akhirnya kalian nikah? 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun dia bertahan. Itu ada info katanya maharnya kucing emang? Iya. Aku emang suka kucing, jadi aku minta maharnya kucing. Karena ada yang bilang itu syarat pesugihan, ada yang komentar, wah ini pasti syarat pesugihan ya. Ternyata bener ya? Enggak. Nah terus abis nikah segala macem, Hamil.
Terus akhirnya jalan segala macam tuh, keluarga dari suami gimana? Aku kadang susah jawabnya untuk keluarga suami, tapi ini emang cukup durhaka juga kamu Ki, karena mertua aku, keluarga dari mertua aku taunya tuh ketika aku viral. Oh, tahu dari TikTok juga? Dari TikTok. Ketika udah viral, ketika taunya kita di podcast dan dia masih kayak aku bingung ngejelasinnya, kata dia. Oke. Gitu. Tapi akhirnya menerima. Iya, maksudnya nggak ada penolakan sama sekali dari Nggak ada, pas tahu. alhamdulillahnya. Cuman ya pasti yang diingetin tuh ya udah, yang penting jangan lupa sholat, jangan sampai jauh dari Tuhan dia. Terus pas pertama kali tahu keluarga, coba racun ikannya berhasil. Mama emang kayak gitu. Mas, dari energi dari Iya. ada yang ngikutin Aini itu, Heeh. yang paling dominan selain Fajria siapa? Ada Ratu, tapi bajunya Jawa. Ah, Pernah lihat? ya ada. Iya benar. Iya. Ngapain tuh dia? Kadang dia tuh yang emang selalu ngasih tahu bahwa kamu harus kesini ya ini, kamu harus misalnya kamu ini di sana ada acara hajat bumi di daerah ini, kamu datang ya. Bahkan ini terkadang emang apa sih namanya tuh, perintah-perintah mereka tuh kadang nggak masuk akal. Jadi kayak nanti tuh ada acara kakak apa sih IKN pindah apa sih Pindah ibu kota? Kamu nanti ke sana ya, kamu nanti ruatan di sana, kamu Gila, berdoa bener. di sana. Kata Ratu itu? Iya, kamu berdoa ya di sana, semoga dilancarin. Kayak gitu, dan aku tuh harus datang. Terus tiba-tiba misal kayak gini, itu di Banten misalnya udah kondisi alamnya udah gak bener, takutnya nanti ada tsunami atau ada gempa, datang ya berdoa di sana. Oh, Gitu. jadi Jadi- fungsi dari kekuatan kamu Iya, tuh itu. kayaknya ke situ diarahinnya. Dan Wah, ada juga gila. nih yang berhubungan sama medis, ini aku cerita. Mungkin apa sih? Siapa tahu punya info juga. Jadi dulu aku tuh tiba-tiba si tangan aku tuh ketika megang orang tuh bisa keluar darah dari pori-porinya. Dipegang nih, terus keluar darah dari pori-porinya. Nah, terus aku coba ulik dan ada beberapa orang yang ngasih tahu juga, coba kamu tahu gak sih yang bekam-bekam kayak Iya, gitu iya. yang ngeluarin darah, coba kamu keluarin darah orang yang sakit, dan ketika aku sentuh si darah hitamnya tuh keluar cuma pakai jari. Masih Sampai sekarang sekarang, sampai sekarang. Tapi ketika ngelakuin itu Coba. enggak, jadi emang harus kayak di ruangan, tapi kalau mau coba boleh, Iya, udah boleh, beres ini aku boleh, boleh, iya. aku cobain lakuin. Boleh. Kasihan kamu. Banyak hati-hati ya, ya, hati-hati ya. darah saya soalnya Nggak darah. apa-apa, nggak apa-apa. Darah miskin ya? Kayak gitu. Bukan biru. Tapi kenapa aku nggak sering ngelakuin? Iya. Karena ketika ngelakuin terkadang jadi kayak capeknya tuh Oh, udah abis iya, naik iya. gunung tuh waktu dulu. Cuma sekarang udah, kalau aku udah coba belajar gitu untuk kendaliin kayak gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi aku kayak siapa tahu gitu. Itu tuh kok bisa gitu ada suatu hal kayak gitu. Ya. Nah, ini itu kelebihan dia lagi berarti? Iya, kelebihan. Oh, oke. Ini untuk menutup sekarang ini, menutup syuting kita kali ini. Kamu kan pasti mempunyai kemampuan seperti ini, situasi seperti ini, dalam kondisi seperti ini. Apa goalnya kamu? Maksudnya kan dalam kehidupan kamu ini pasti ada dong. Benar. Itu kan nggak mungkin kamu jalan gitu aja. Jujur aku masih belum kelihatan secara jelas tujuannya apa. Tapi untuk saat ini aku tuh alhamdulillahnya jadi aku tuh sekarang ada di lingkungan sesepuh kebudayaan yang dimana mereka sepuh-sepuh mereka ini tuh mereka selalu berkeliling Indonesia untuk melakukan sebuah ruatan bumi. Ini maksudnya masih manusia ya? Iya, masih sepuh. Oke. Jadi emang udah orang-orang tua. Nah, Nggak tahu. jadi aku dipercaya oleh mereka untuk mengikuti mereka. Jadi belum ada anak muda yang mereka percaya untuk masuk ke ruang situ, Mereka, ruang mereka. kecuali Saat ini- kamu? Iya, saat ini aku dipercayai untuk belajar Oh, tentang- masih belajar ya. tentang apa sih tahapan ruatan bumi kayak oke, gitu. oke, Karena oke. kan untuk melakukan sebuah tahapan-tahapan ini, untuk datang ke tempat-tempat yang sakral lalu kita berdoa di sana tuh gak bisa katanya sembarangan orang. Pasti harus ada pilihan orang yang punya, dan leluhurnya juga harus apa sih? Harus ibaratnya harus ada kemampuannya lah secara Ini spiritual. kalau secara kasat-mata deh, ini mungkin nggak nih kamu ajak jadi tim kamu? Mungkin kok menghibur banget. Kan Oh, suka menghibur. Enggak, aku penasarannya kan
kalau ke gunung, ke pantai kemana kan pakai uang tuh, pakai duit. Terus kan kadang nggak ada sponsor. Terus yang dapat kan cuman kayak ruat doang kan, cuman kayak untuk melindungi kebudayaan. Kenapa nggak sekalian nyari peninggalan harta karun? Kan lumayan ada keuntungannya, bisa buat modal. Oke, cerita dikit nih soal harta karun. Jadi aku dulu pernah Matre lu. Lah, iyalah. Iya benar. Ada rumah kentang dulu. Disebutnya teh rumah kentang tuh di Bandung. Ini tuh rumah kentang tuh ternyata usut tuh dia tuh adalah loji Freemason. Jadi aku pernah tinggal di loji Freemason di rumah kentang itu selama 3 bulan. Dan di situ tuh ada emas-emas batangan orang zaman dulu beneran, sampai cincin emas, jubah-jubah Freemason. Tapi diambil juga nggak bisa. Ada nih niatan rasa lumayan nih 1 cincin langsung itu didatengin sama makhluk, dan aku sampai sakitnya juga 2 bulanan. Itu masih ada nggak sih sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Tapi enggak mereka jual. Benda mereka simpan di tempat di Solo sekarang si barang-barang. Mereka tuh maksudnya penunggu itu. Bukan. Iya, maksudnya orang-orangnya. Si prop lah, aku bilangnya prop. Profesor ini. Jadi aku dulu pernah bener, dipercaya. Denger juga sih bener. Jadi aku 3 bulan di sana untuk ngejagain pusaka-pusaka itu daerah mana tersebut. Di Bandung. Iya, di mananya? Di Banda ya, Jalan Banda. Jalan Aceh yang ada di bawah tuh ya? Ya. Oh, berarti Rumah ada kentang. Nah, itu tuh di dalamnya tuh bener-bener ada emas batangan, terus ada cincin emas yang zaman dulu kan pasti bagus ya, cincin apa sih si emasnya juga sih. Bukan buatan antam kadarnya ya? juga ya. Dan itu ada dan nggak bisa diapa-apain. Si prop juga ada niat jelek sedikit pun diserang sama mereka. Dilindungi. Karena itu mahar. Itulah harta dibawa mati. Iya. Itu kan nggak boleh disentuh. Mahar untuk melakukan sebuah ritual yang sengit, yang maharnya pada saat itu emas. Wah. Sampai sekarang ada. Tapi dari kemampuan yang kamu dapat ternyata emang tujuannya untuk membantu bumi ini semakin baik ya. Semakin iya, mungkin lestari. jauh. Tapi itu kejauhan. Cuman sekarang tuh ya aku mau ngikutin dulu arah si petua ini, lalu apa sih orang-orang budaya ini untuk keliling Indonesia untuk melakukan sebuah acara ruatan-ruatan. Berminat jadi kuncen. Kalau jadi kuncen kayaknya nggak berminat, tapi karena kalau ngomongin soal positifnya kan itu aku juga kan jalan-jalan juga kan, bener nggak sih, ada jalan-jalannya. Terus karena aku tertarik sama budaya, tertarik sama mitologi, jadi aku berminat untuk mengikuti kuncen-kuncen Nusantara ini. Dia kuncen nggak minat, tapi minatnya sate taichan kan? Ya, sate taichan itu harus ke Jakarta mau ngejar itu kan? Ya. Nah, ini explorer. Boleh tepuk tangan lu buat ini, gokil banget nih pengorbanannya untuk berdamai dengan situasi itu ya. Luar biasa banget ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan Parno. Pokoknya ini boleh percaya boleh enggak, tolong hujat dia kalau nggak percaya. Tapi kalau yang pingin ceritanya kita tampilkan di sini, boleh DM aja ke Instagramnya Komtung. Nanti yang menarik akan kita undang, dan tentunya ada sesuatu yang menarik buat kalian untuk tampil di sini. Jangan lupa untuk hujat Mpok Citra. Ya, Mpok Citra. Saya melatih mental. Oke. Nah, ini terima kasih banyak ya. Udah jauh-jauh datang dari Bandung langsung lo ke sini untuk syuting di sini. Mas Citra, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Parno berikut. Oke. Gokil lah ini.